Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk semua yang menonton video ini. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian terkait riset operasi dengan judul implementasi algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek beberapa destinasi wisata sejarah dan budaya terpopuler di Yogyakarta. Anggota kelompok 4 yaitu Iken dengan NIM 18087, Ratna dengan NIM 18103, dan saya dengan NIM 18109. Berikut merupakan destinasi wisata sejarah dan budaya populer di Yogyakarta. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang kami mengambil penelitian ini. Nah, yang pertama, DIY sendiri itu merupakan daerah yang terkenal akan objek pariwisata dan budayanya. Nah, banyak sekali objek wisata sejarah dan budaya yang terdapat di Jogja yang masih terjaga kelestariannya, sehingga mengundang banyak minat para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Jogja. Nah, dari banyaknya pilihan destinasi tersebut, maka para wisatawan harus memilih jalur perjalanan yang sebaik-baiknya untuk menghemat waktu maupun biaya. Nah, tujuan penelitian kali ini adalah kami akan menjelaskan penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek dalam mengunjungi destinasi wisata sejarah dan budaya yang populer di Yogyakarta. Nah, berikut ini merupakan objek-objek destinasi wisata sejarah dan budaya yang populer di Yogyakarta berdasarkan data dari Dinas Kepariwisataan Yogyakarta tahun 2019. Dilihat dari berdasarkan jumlah pengunjung terbanyaknya. Nah, yaitu terdapat Candi Prambanan, kemudian Keraton Yogyakarta, kemudian Taman Sari, Keraton Ratu Boko, dan yang terakhir yaitu adalah Candi Ijo. Nah, kami selaku peneliti juga berharap bahwa penelitian kami ini juga bermanfaat untuk banyak orang. Kami berharap yang pertama, penelitian ini dapat membantu wisatawan menentukan destinasi wisata sejarah dan budaya di Yogyakarta. Kemudian diharapkan membantu wisatawan menentukan rute terpendek yang dapat ditempuh saat akan mengunjungi destinasi yang disarankan. Kemudian yang terakhir, kami juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang serupa. Kemudian, untuk kajian pustaka yang pertama ada graf. Graf sendiri adalah sekumpulan objek yang melambangkan titik atau vertex dan dihubungkan dengan suatu sisi atau adjacent. Kemudian, dalam graf terdapat suatu istilah, salah satunya adalah path atau jalur. Nah, suatu path sendiri itu dapat ditentukan rute tercepatnya dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, dalam iterasinya, algoritma Dijkstra ini akan mencari satu titik yang terhubung dengan V1 atau titik awal dan memiliki jumlah bobot terkecil dari titik lainnya yang terhubung dengan V1. Kemudian, titik yang telah terpilih dalam setiap iterasi akan dipisahkan dan tidak akan diperhatikan lagi atau tidak akan dihitung lagi pada iterasi-iterasi berikutnya untuk menghindari terbentuknya suatu sirkuit. Nah, titik yang telah terpilih dalam setiap iterasi itu dikenal dengan titik permanen. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait deskripsi data yang kami gunakan pada penelitian ini. Nah, sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa kami menggunakan data jumlah pengunjung dari objek wisata sejarah dan budaya Yogyakarta diperoleh yaitu 5 teratasnya dari 1 sampai 5 ini. Nah, dari objek-objek ini kami melakukan plotting titik di Google Maps untuk mengetahui letak titik-titik objek wisata tersebut dan bagaimana rutenya. Nah, dari Google Maps tersebut, kami melakukan menggambarkan graf, diperoleh graf pertama, yaitu seperti ini. Nah, tiap titik pada graf ini merepresentasikan objek-objek pariwisata tersebut. Nah, kemudian terdapat juga graf berlabel ini, di mana setiap sisi pada graf berlabel ini merepresentasikan jarak antar objeknya. Nah, jarak antar objek ini dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, kami mendapatkan data tersebut menggunakan bantuan Google Maps untuk moda transportasi mobil, di mana jarak tersebut merepresentasikan jarak antar titik tiap objek. Kemudian, untuk bagian analisis data, kami melakukan perhitungan dengan tabel iterasi algoritma Dijkstra. Untuk perhitungan iterasi 0, itu dimulai dari titik T1 dengan bobot 0, sehingga D1 itu adalah 0, dan D selain 1 itu bobotnya adalah tak hingga. Kemudian,
Dapat dilihat pada graf di sebelah kiri bahwa titik V1 itu terhubung dengan titik V2, V3, dan juga V4. Nah, setiap titik yang terhubung dengan V1 ini dicarilah nilai minimum antara bobot iterasi sebelumnya dengan penjumlahan bobot pada titik permanen di iterasi sebelumnya dan label sisi yang menghubungkan ke titik tujuan. Seperti contohnya pada iterasi pertama, bobot D2 itu diperoleh dari mencari nilai minimum antara bobot iterasi sebelumnya, yaitu tak hingga, dengan penjumlahan bobot titik permanen sebelumnya, yaitu 0, dan label sisi V1 maupun V2 yaitu 16.000. Diperoleh hasil minimum antara tak hingga dan 16.000 adalah 16.000. Kemudian dapat dilakukan langkah yang sama untuk titik lain yang terhubung dengan V1, yaitu V3 dan juga V4. Setelah itu, tentukanlah bobot paling minimum dari ketiga nilai yang sudah diperoleh sebelumnya. Ternyata setelah diperhitungkan, hasil yang paling minimum itu adalah titik V3, sehingga titik V3 itu adalah titik permanen dan titik V3 dimasukkan ke dalam himpunan L. Demikian seterusnya, hingga titik tujuan yaitu V6 masuk ke dalam himpunan L. Namun perlu diingat, dalam perhitungan iterasi algoritma Dijkstra ini, titik yang sudah masuk ke dalam himpunan L tidak diperhitung lagi pada iterasi selanjutnya. Seperti yang telah kami lakukan di sini, kami memberikan tanda strip pada iterasi berikutnya jika titik tersebut sudah menjadi titik permanen. Selanjutnya adalah pembahasan. Untuk mencari rute yang menghasilkan jarak terpendek, perhatikan tabel iterasi algoritma Dijkstra dari bawah ke atas, dimulai dari titik permanen terakhir yaitu titik V6. Di sini dapat dilihat bahwa bobot D6 yaitu 26.300 merupakan penjumlahan antara 22.100 dengan 4.200, di mana 22.100 ini merupakan bobot D5 pada iterasi keempat. Sehingga titik permanen pada I sama dengan 4, yaitu V5, harus dilalui sebelum titik V6. Selanjutnya, diperhatikan bahwa bobot D5 yaitu 22.100 merupakan penjumlahan antara 16.000 dengan 6.100, di mana 16.000 ini merupakan bobot D2 pada iterasi ketiga. Sehingga titik permanen pada I sama dengan 3, yaitu V2, haruslah dilalui sebelum titik V5. Kemudian kita perhatikan bahwa bobot D2 pada I3 tidak mengalami penurunan dari D2 pada I2, sehingga titik permanen pada I sama dengan 2, yaitu V4 tidak harus dilalui. Kemudian bobot D2 pada I2 juga tidak mengalami penurunan dari D2 pada I sama dengan 1, sehingga titik permanen pada I sama dengan 1, yaitu V3 juga tidak harus dilalui. Kemudian kita perhatikan bahwa bobot D2 pada I sama dengan 1, 16.000 merupakan penjumlahan antara 0 dengan 16.000. Dan bobot 0 di sini merupakan bobot D1 pada iterasi ke-0, sehingga titik V1 ini yang merupakan titik awal haruslah dilalui atau masuk ke dalam rute sebelum titik V2 dilalui. Sehingga rute yang terbentuk adalah V1, V2, V5, dan V6. Selain perhitungan secara manual, kami juga menghitung menggunakan aplikasi graf online. Dan diperolehlah rute yang sama, yaitu dari V1, V2, V5, kemudian V6. Dan rute yang dihasilkan yaitu dari Stasiun Tugu ke Candi Prambanan, kemudian ke Ratu Boko, dan terakhir ke Candi Ijo. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kami selaku peneliti dapat menyimpulkan bahwa algoritma Dijkstra ini dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek beberapa destinasi wisata sejarah dan budaya di Yogyakarta. Nah, dari hasil perhitungan secara manual maupun dengan bantuan aplikasi graf online, diperoleh hasil rute yang sama, yaitu dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta, kemudian dilanjutkan ke Candi Prambanan, selanjutnya ke Keraton Ratu Boko, dan yang terakhir yaitu adalah Candi Ijo. Nah, dengan total jaraknya yang ditempuh adalah sekitar 26,3 km. Nah, sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam kami menyampaikan. Sekian, terima kasih.